fiqih dalam mazhab Syafi'i, yaitu karya dari Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Pada bahasan kita yang lalu telah sama-sama kita membahas tentang tingkatan niat di dalam sholat. Sholat itu ada sholat fardu, sholat sunnah, ya, muqayyad di waktin atau sabab. Ada lagi sholat sunnah mutlak. Nah, masing-masing telah kita bahas. Dari 3 tingkatan itu ada kewajiban dalam niatnya yang berbeda. Nah, kemudian sekarang pada bahasan kita malam ini, untuk niat sholat fardu maka disyaratkan 3 hal, yaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Ya, qasad itu berarti usolli, saya niat sholat. Ya, ta'arud fardiyah. Ta'arud fardiyah itu ucapan seorang fardhu gitu. Saya niat sholat fardu. Kemudian ta'yin yaitu penentuan dari sholatnya apa, misalnya sholat maghrib, ya, al-maghrib, usolli fardal maghribi. Nah, kata-kata fardu, ya, ini wajib dibawa dalam niat sebagai pembeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Bagaimana sekarang hukumnya? Niat untuk sholat fardu bagi orang yang belum fardu sholat. Niat sholat fardu bagi orang yang belum fardu sholat. Siapa yang belum fardu sholat? Anak kecil yang belum balik. Kalau anak belum balik, fardu sholat wajib? Belum. Nah, kalau dia sholat fardu maghrib misalnya, apakah dia tetap harus membacakan, ya, atau membawa dalam niatnya itu niatul fardiyah, ya, yaitu kefarduan dari sholat? Nah, di sini disebutkan ada 2 pendapat. Wa innama tushtaratu niyatul fardiyati lil balighi ala ma shawwabahu fil majmu'. Adapun disyaratkan niat fardiyah membawa di dalam niat sholat fardu kata-kata fardu. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu zuhur, gitu kan? Nah, itu disyaratkan adalah untuk orang yang sudah fardu sholat, yaitu orang yang sudah baligh. Jadi katakan di sini wa innama tushtaratu niyatul fardiyah lil balighi, bagi orang yang sudah baligh. Kenapa? Karena orang yang baligh memang udah wajib sholat. Ala ma shawwabahu fil majmu', ya, sebagaimana yang dibenarkan syarat tersebut di dalam kitab Majmu', ya, berarti kitab Imam Nawawi. Qala, dalam kitab tersebut Imam Nawawi mengatakan, idz kaifa yanwi as-sabiyyul fardiyata wa salatuhu la taqau fardan, intaha. Bagaimana seorang anak kecil niat fardu padahal sholatnya tidaklah menjadi fardu bagi dirinya, sholatnya tetap belum wajib. Gimana dia niat? Sholat itu wajib, fardu sholat, sholat fardu. Nah, dia sendiri belum wajib sholat, ya. Artinya di sholat boleh, nggak sholat juga tidak berdosa, ya. Boleh artinya dapat pahala, ya. Bukan boleh berarti nggak berpahala, berpahala. Cuman nggak wajib bagi anak kecil. Nah, kalau sholatnya aja nggak fardu, gimana dia niat? Itu niat fardu sholat. Nah, jadi disyaratkan bahwa niat fardiyah mengucapkan, ya, di dalam niat kata-kata fardu sholat itu untuk orang yang sudah wajib sholat, yaitu orang yang baligh.
Itu pendapat dalam kitab Majmu'. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada pendapat mu'tamadnya. Apa pendapat mu'tamadnya? Lakinil auja' ma fi raudhah wa asliha. Akan tetapi yang lebih kuat dibandingkan pendapat tadi adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Raudhah, seperti kitab Aslur Raudhah. Di dalam kitab Raudhah beliau menuliskan bahwa apa? Min annahu kal baligh. Anak kecil yang belum wajib sholat hukumnya seperti orang dewasa. Seperti, maksudnya seperti orang dewasa dalam hal apa? Ya, dalam hal di dalam niat sholat fardu harus membawa kata-kata fardu sholat, ya, atau sholat fardu. Ya, kalau dalam bahasa kita kan sama itu, sholat fardu sholat. Ya. Jadi hukum niatnya walaupun masih bocah, masih anak-anak yang belum wajib sholat, tetap niatnya seperti orang dewasa. Ya. Nah kan dia belum wajib sholat, bukan begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wal murad bihi fi haqqihi suratul fardhi au haqiqatuhu fil asli. Yang dimaksud dengan fardunya itu, ya, bagi anak kecil yang belum wajib sholat adalah suratul fardhi. Dia melakukan sholat memang sholat fardu. Ai haqiqatuhu fil asli, hakikat dari sholat yang dilakukan secara hukum asalnya adalah fardu. Emang sholatnya sholat fardu seperti sholat maghrib atau sholat isya entar, ya, atau sholat subuh, sholat zuhur, asar, kan sholat fardu. Emang sholat itu sholat 5 waktu, sholat yang Allah fardukan. Jadi dia niat sesuai dengan sholat yang dilaksanakannya. La fi haqqihi, bukan dia niat sholat sesuai dengan keadaan dirinya yang masih kecil dan belum wajib sholat. Kenapa? Kan dia sholat nih, sholat maghrib. Yang diniatkan adalah sholatnya. Maka sholat maghrib itu termasuk salah satu sholat yang Allah fardukan di antara sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka dalam niat tetap dibawa tuh fardu, ya, sholat maghrib atau sholat fardu maghrib di dalam niatnya, walaupun dia masih anak-anak yang belum fardu sholat. Nah ini ada 2 pendapat ya, cuman yang utama tetap walaupun bocah anak kecil dalam sholat fardu, niat fardiyah, niat fardunya tetap dibawa di dalam niatnya, begitu. Ya, jelas ya. Nah, kalau seandainya begitu, datanya apa tuh? Ya, kama ya'ti fil mu'adah. Ya, sebagian nanti akan diterangkan dalam masalah i'adah sholat. Ya, i'adah sholat. Ya, i'adah sholat. Orang misalnya sholat nih, sholat maghrib udah sholat, habis itu disolat lagi. Sholat maghrib udah dilakukan, berarti kan udah gugur kewajiban sholat maghrib. Kemudian dia pengen i'adah, boleh nggak? Hukumnya apa? I'adah sholat sunnah. Hukum mengi'adah sholat fardu, ya, hukum mengi'adah sholat yang disyariatkan berjamaah adalah sunnah. Kita bisa sholatnya lagi. Nah ketika kita mengi'adah sholat, itu sholat maghrib, ya, hukum mengi'adahnya apa? Hukum mengulang sholatnya hukumnya apa? Sunnah. Nah kalau hukum mengi'adah sholat itu sunnah, karena udah sholat maghrib dipengen sholat lagi, jadi sunnah untuk mengulang. Sholat maghribnya diniatin sholat sunnah maghrib apa sholat fardu? Fardu. Mengiadah, mengulang sholat hukumnya sunnah, tetapi sholat maghribnya tetap sholat fardu. Jelas ya? Jadi nggak berubah menjadi sholat sunnah. Kenapa? Kan anda udah sholat, terus anda pengen ada, jadi sholat sunnah maghrib dong. Sholat sunnah maghrib jadinya ba'diyah kan? Tetap niatnya sholat fardu. Contoh lagi nih. Wa yu'ayyidu dzalik, dan yang menguatkan hal itu adalah
annahu la budda final qiyam fi salatihi wa in kanat naflan. Ya, yang memperkuat lagi apa? Wajib salat fardu yang diiadahkah atau buat anak kecilkah yang belum fardu salat, untuk salat fardu tetap wajib dilakukan dengan posisi berdiri. Walaupun buat anak kecil salatnya itu belum menjadi fardu. Cuma kalau salat maghrib, salat isya, subuh, zuhur, asar tetap wajib berdiri ketika mampu. Jadi yang dilihat dari sholat yang dilakukan, bukan yang menjadi patokannya adalah yang melakukan dalam pelaksanaan sholat fardu. Ya. Artinya apa? Anak kecil walaupun belum wajib sholat, ya, karena belum mendapatkan taklif, tetap dalam sholat fardu niatnya apa? Niatil fardiyah, fardunya tetap dibawa. Orang udah sholat fardu, dipengen ulang sholat fardunya, dipengen i'adah, sunnah mengi'adah, cuman dalam niat i'adahnya tetap sholat fardu. Yang menguatkan apaan? Ya sholat, walaupun hukumnya belum wajib buat anak kecil atau buat i'adah, tetap wajib berdiri. Tetap wajib apa? Berdiri. Ya. Jadi sekali lagi, anak kecil sholat fardu dalam niatnya tetap membawa niat sholat fardu, walaupun buat dia belum fardu, ya, baru sunnah. Ya. Nah, selesai itu bahasan tentang niat, ya, fardiyah untuk anak yang belum baligh, yang belum wajib sholat. Kemudian wa yustahabbu dzikru adadir rakaat. Nah, di dalam niat salat disunnahkan untuk menyebutkan jumlah rakaat. Ya. Usolli fardhan maghribi. Berapa rakaat? 3, salasa rakaatin, 3 rakaat sunnah. Jadi kalau kita salat maghrib nggak pakai salasa rakaatin, sah nggak? Sah. Cukup dalam sholat maghrib niatnya usolli fardal maghribi. Saya niat sholat fardu maghrib. Ya, saya niat sholat maghrib yang difardukan. Ya, bukan saya niat sholat fardu maghrib. Cukup segitu. Nah, kalau menyebutkan bilangan rakaat, hukumnya apa? Sunnah. Menyebutkan bilangan rakaat dalam niat hukumnya adalah sunnah. Tanpa menyebutkan bilangan rakaat, sholat kita tetap sah. Yustahabbu dzikru adadir rakaat, dan sunnah untuk menyebutkan bilangan rakaat. Untuk apa disebutkan? Litamtaza an ghairiha, ya, sebagai pembeda dari sholat yang sedang dilakukan dengan sholat lainnya. Tuh. Jadi sebagai pembeda, sembahyang maghrib 3 rakaat, ya, sebutin bilangannya. Sembahyang isya entar 4 rakaat, disebutin bilangan dari rakaatnya. Sunnah. Fardukah? Tidak. Ya, cuman sebagai pembeda dari salat lainnya. Nah, fa in ayyanahu wa akhta'a fi 'amdan batalat li'annahu nawa ghairal waqi'. Kalau ada orang yang berniat di dalam sholatnya dan menyebutkan bilangan rokaat, bilangan rokaat yang disebutkan ternyata salah. Kalau salahnya tanpa sengaja nggak dianggap, namanya kesalahan. Maksudnya di pengen sembahyang maghrib 3 rokaat, cuman dalam niatnya disebutin 4. Maksudnya sih 3, sah nggak begitu? Sah, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, cuma kalau memang disebutkan jumlah rakaat di dalam satu sholat salah, sengaja salahnya. Ya, misalnya disebutin usolli fardal maghribi 4 rakaatin. Wow. Saya niat sholat maghrib 4 rakaat. Padahal dipengen sembahyangnya 3, cuman disengajain. Batal. Kenapa? Nah, ente niat 4, ente kerjain 3, salah.
Ya. Jadi kalau memang kesalahan itu disengaja, maka membatalkan. Kenapa? Karena sholat maghrib nggak ada 4 rakaat, kan gitu. Ya. Apalagi sembahyang maghrib 2 rakaat, ada nggak? Sholli fardal maghribi rakaataini. Ya. Jadi kalau memang sengaja menyebutkan bilangan rakaat di dalam niat, maka hal tersebut membatalkan. Kenapa membatalkan? Li'annahu nawa ghairal waqi', karena dia itu niat sesuatu yang tidak terjadi. Artinya bukan kenyataan. Gitu. Bukan kenyataan maksudnya apa? Ya sembahyang maghrib di mana-mana juga 3 rakaat. Kalau diniatin bukan 3 rakaat malah kesalahan. Berarti bukan maghrib. Ya. Jadi penyebutan jumlah rakaat di dalam niat hanyalah sunnah. Kalau ada kesalahan tanpa kesengajaan nggak dianggap. Cuman kalau disengaja membatalkan. Berarti di niat bukan sholat yang akan dilakukan. Kemudian ada lagi wal idhafatu ila Allah Ta'ala atau wal idhafati ila Allah Ta'ala, tergantung nih kita pengen atofkan ke zikir atau kepada adat. Kalau ke zikir yustahabu dzikru, berarti wal idhafatu, atau kepada adat diatofkannya, maka dibacanya wal idhafati. Yustahabu dzikru adadi, maka dibacanya wal idhafati. Jadi boleh kita baca wal idhafatu atau wal idhafati. Ya. Kalau kita atofkan kepada zikir, maka kita baca wal idhafatu, dan disunnahkan di dalam niat adalah menyebutkan apa? Idhafah. Ya. Kalau dalam artinya sih lebih masuk idhafati ya. Jadi sunnah menyebutkan idhafah, ya. Sunnah di dalam niat sholat menyebutkan idhafah kepada Allah. Apa idhafah kepada Allah? Lillahi ta'ala. Artinya ibadah yang kita lakukan ini kita sandarkan, kita niatkannya semata-mata untuk Allah, semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas. Kenapa kok disunnahkan tuh menyebutkan di dalam sholat, di dalam niat sholat, ya, yaitu lillahi ta'ala, liyatahaqqaqa, agar benar-benar meyakinkan, ya, menegaskan ibadah sholat yang dilakukan ikhlas dilakukannya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khurujan minal khilaf, dan juga sebagai satu solusi keluar dari khilaf, karena ada juga ulama yang menyebutkan wajib, namun pendapat itu nggak kuat. Ya. Nah, jadi penyebutkan lillahi ta'ala dalam niat sholli fardal maghribi misalnya, ya, salata rakaatin, jumlah rakaat sunnah untuk disebutin, ya. Lillahi ta'ala, nah lillahi ta'ala juga sunnah. Tanpa disebutkan lillahi ta'ala pun sah niatnya dan sah sholatnya. Kenapa? Secara hakikat semua ibadah memang harus dilakukan untuk Allah. Kalau suatu ibadah dilakukan untuk selain Allah, sah nggak? Ah, sah, berarti syirik dong. Begitu. Nah, cuman ya, disebutkan dalam niat untuk menegaskan bahwa betul ibadah sholat yang dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, begitu pula dengan penyebutan adaan atau qadaan. Ya. Wa dzikrul ada'i wal qada, dan penyebutan ada atau qada. Walau fin nafli, walaupun pada sholat sunnah, itu pun hukumnya apa? Hukumnya sekedar sunnah. Ya. Dalam sholat fardu, sholat sunnah menyebutkan adaan atau qadaan. Ya, misalnya sholat maghrib, sholli fardal maghribi, nah salasa rakaatin,
ya, adaan lillahi ta'ala ini sunnah semua. Kenapa? Ya tadi tujuannya sama. Walaupun sholat itu sholat sunnah, ya, litamtaza an ghairiha, agar sebagai pembeda dari sholat lainnya. Oh, berarti ini sholat adaan, di dalam waktu dilakukannya. Oh, ini qadaan, berarti di luar waktu, ya, sebagai qada, ya, yang dilakukan. Nah, untuk masalah dzikrul ada wal qada, ada lagi penyebutan dari istiqbalu kiblah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.